Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Zulfa Maulida pada pelatihan pidato. Nah, hari ini merupakan pelatihan pidato hari ketiga dengan agenda tips membaca teks pidato dan juga berfokus pada praktik membaca isi dari pidato. Nah, untuk membaca teks pidato itu ada beberapa tips. Tips yang pertama yaitu berlatih. Nah, caranya itu membaca naskah pure, maka kalian itu hanya membaca naskahnya saja seperti itu dengan kondisi yang kalian punya. Jadi sebisanya kalian bagaimana membacanya, nah itu direkam. Setelah itu rekamnya itu untuk mengukur bagaimana volumenya, kemudian bagaimana jedanya, dan juga bagaimana intonasinya. Kemudian jika sudah yakin mengenai bagaimana volume, jeda, dan intonasi, maka perhatikan penampilan dengan cara melihat atau mempraktekkan di depan cermin, atau di depan teman kalian, atau sahabat kalian, atau di depan orang tua kalian, untuk melihat ekspresi kalian itu apakah sudah pas atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kuasai tema. Nah, perhatikan kata kunci dari teks pidato dan juga kenali audiensnya. Nah, apakah audiens dari kita itu guru, apakah teman sebaya, ataukah sahabat, ataukah orang yang notabene sudah tua. Nah, itu harus dipertimbangkan riwayat pendidikannya bagaimana, audiens kita itu seperti apa, itu perlu dipertimbangkan seperti itu. Jadi nanti sangat memengaruhi bahasa yang akan kita gunakan. Setelah itu, tenang dan semangat. Tenang dan semangat itu merupakan cara untuk mengatasi grogi. Jadi harus tenang. Tetapi tenang di sini itu bukan loyo ya, tapi tenang yang tidak buru-buru, penuh semangat dan jangan tegang. Kemudian untuk tips selanjutnya yaitu teknik membaca nyaring. Nah, perhatikan volumenya, kemudian artikulasinya harus jelas, dan perhatikan diksi yang digunakan. Kemudian jangan menyinggung, jadi jangan ada bahasa yang menyinggung perasaan orang lain, dan juga bijak dalam pandangan. Jadi jangan terfokus pada satu titik, tetapi harus fokus ke banyak titik untuk memberi kesan bahwa kamu itu sedang ngomong sama orang banyak, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tutup pidato dengan elegan. Jadi, biasanya untuk penutup itu memberikan ciri dari kamu itu seperti apa, entahkah dengan pantun atau apa, seperti itu. Nah, terima kasih. Baik, setelah itu saya akan mulai praktek dari membaca pidatonya. Nah, kemarin kan sudah di pembukaan. Nah, hari ini yaitu isi. Seperti ini. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga akan terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sungguh di hari ini sangat bersejarah ini, saya diberikan kesempatan agar dapat menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia di desa kita yang tercinta ini. Nah, di sini nanti kayak ada intonasi dan juga jeda yang tepat, kayak seperti ini. Hadirin yang berbahagia. Nah, seperti itu. Jangan hadirin yang berbahagia, jadi harus ada penekanan. Hadirin yang berbahagia. Nah, seperti itu. Setiap tanggal 17 Agustus, negeri kita gempita untuk memeriahkan hari kemerdekaan. 17 Agustus merupakan hari. Nah, ini juga diperhatikan intonasinya. Jadi, 17 Agustus merupakan hari di mana seluruh bangsa Indonesia mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Ucap rasa syukur, bangga serta bahagia atas kedamaian negeri kita, Indonesia. Suara-suara pekikan merdeka gegap gempita di setiap pelosok negeri, mengumandangkan
menyorakkan dan meneriakkan kemerdekaan dengan tegasnya, merdeka, merdeka, merdeka. Nah, ini nanti boleh teriak, jadinya untuk memberi kesan semangat. Jadi jangan dari awal sampai akhir itu dengan suara yang terlalu nyaring, sehingga nanti terkesan kayak marah-marah. Jadi kayak di kata-kata tertentu itu perlu terjadi penyaringan suara seperti itu. Kemudian lanjut ke kata-kata seperti tadi, harus ada penekanan. Hadirin yang berbahagia. Nah, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, meraih kemerdekaan bukan hal yang mudah. Segalanya memerlukan perjuangan baik jiwa maupun raga. Jadi jangan terlalu cepat, harus ada jeda-jedanya seperti itu. Beribu tahun negeri kita telah dijajah, diinjak-injak, dan dirampas kemerdekaannya dan kesejahteraannya oleh para penjajah yang kejam. Beribu kali peperangan, beribu nyawa serta beribu liter darah telah terkorbankan atas kebiadaban para penjajah. Namun, bak ulat yang tak selamanya menjadi ulat, akhirnya para pahlawan berhasil meraih kemerdekaan. Jalan Pegangsaan Timur yang telah menjadi saksi bisu diumumkannya secara tegas proklamasi untuk pertama kalinya. Akhirnya para pejuang dapat mengibarkan sangsaka merah putih dengan bangga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, setelah mendengar kerja keras serta kegigihan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan, sudah semestinya kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghargai dengan mengisi hari kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif atas semangat dan memiliki rasa nasionalisme yang besar sehingga kita dapat ikut andil dalam memeriahkan kemerdekaan. Semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi dapat kita wujudkan dalam berbagai hal. Namun, hal yang paling pokok bagi kita sebagai pelajar adalah belajar, belajar, dan belajar. Agar kita dapat memberi kebanggaan kepada bangsa kita, sehingga kita dapat ikut serta mengharumkan nama Indonesia. Belajar bukanlah hal yang sulit, apalagi jika kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Maka dari itu, marilah, kayak mengajak ya, marilah kita menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.